Bagaimana Pak kalau begitu? Akhirnya orang itu tidak marah. Lalu kalau ganti, kamu mau hidup terus? Jadinya marah orang. Kita ini bukan disuruh marah-marahan sama orang, disuruh kasih sayang kepada umat, bukan suruh marah-marahan. Nanti kalau sudah marah malah nggak ke masjid semua. Jadi kita ini sebagai umat Rasulullah SAW punya tugas. Saya ini pegawai negeri Pak, punya tugas. Saya ini sebagai ayah punya tugas. Saya sebagai bupati punya tugas. Lah kamu sebagai umatnya Rasulullah tidak punya tugas? Nah ini coba kita renungi ya. Kita tidak menafikan kamu seorang ayah punya tugas mikirkan anak-anaknya. Seorang suami punya tugas memikirkan istrinya. Iya. Saya ini lurah memikirkan kampungnya. Iya. Tidak salah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Memang kamu punya tugas itu, punya tugas ini. Tapi kamu itu ada tugas yang lebih besar. Sebagai hamba Allah kamu harus ibadah. Sebagai umat Rasulullah kamu harus meneruskan perjuangan Rasulullah. Siapkanlah waktu paling sedikit 4 bulan untuk memikirkan perkara ini. Wah 4 bulan gak bisa, 40 hari. Kalau 40 hari harus bisa. Kalau nggak bisa bagaimana? Pokoknya harus dibisa-bisakan. Begitu caranya. Orang tua itu sekarang berpikir anak harus sekolah, pokoknya harus. Tidak ada alasan. Pokoknya kalau nggak sekolah itu saya malu. Bagaimana kok anaknya nggak disekolahkan? Nah, sudah begitu itu. Kalau urusan dunia ini sudah paham semua ini. Pokoknya umat Rasulullah harus mikirkan umat. Saya harus menyiapkan waktu untuk umat. Bisa ndak bisa, harus bisa saya. Kenapa saya di ladang bisa, di kantor bisa, di pabrik bisa, nunggu istri 60 tahun bisa. Kok cari bidadari 4 bulan saya nggak bisa? Kenapa saya ini? Pokoknya harus bisa. Kalau banyak alasan nanti jadi orang alasan. Bagaimana semalekan? Alasan boleh saja, tapi tetap berangkat. Insyaallah semalekan. Kamu alasan boleh saja, kamu orang alasan kok. Tapi tetap berangkat. Nah, insya Allah kalau begini baru usaha dakwah ini jalan. Usaha dakwah itu seperti mobil bosok. Mobil mogok di tengah jalan itu Pak. Penampangnya berteriak-teriak, Pak sopir gimana kok mogok? Loh pekerjaan saya ini kan nyopir. Kalau kamu mau jalan ya didorong turun, dorong sana. Loh saya sudah bayar kok suruh dorong. Saya sudah bayar kok suruh dorong bagaimana? Kernetnya itu suruh turun. Maka kernetnya pun nggak mau juga turun. Kernet ini bagian narik uang, bukan bagian dorong. Akhirnya nggak ada yang mau dorong. Orang-orang di jalan diteriaki dorong, dorong, dorong. Enak saja, saya sibuk juga. Nggak ada yang mau dorong. Akhirnya mogok di tengah jalan. Ini berpikir, ini kalau kita begini terus, ya kita nggak bisa jalan ini. Akhirnya seluruh penumpang turun, 50 orang turun dorong, tapi bisnya nggak mau jalan.
Maka sopirnya heran, ini 50 orang dorong kok nggak ada yang bisa jalan, ini gimana? Kok nggak bisa jalan bisnya itu? Didorong 50 orang. Ternyata itu bukan dorong, Pak. Cuman tangannya ditempelkan ke bis plat. Nggak ada yang sungguh-sungguh. Ditempelkan tok, mana bisa jalan ya. Saya tuh senang, Pak, dakwah tuh senang. Istimewa nih, pokoknya jelas ya, dakwah ini penting. Ini nggak mau keluar. Ini sama dorong bis, ditempelkan tok tangannya, plek, ya, ngalap berkah. Ya. Bagaimana bisa jalan? Kalau urusan dunia sungguh-sungguh. Petani sungguh-sungguh, pedagang sungguh-sungguh. Nggak ada pagi-pagi orang datang ke rumah, ini waktu mencangkul, ayo berangkat ke sawah semua, nanti kalau nggak panen bagaimana? Nggak perlu ada orang begitu, semua sudah berangkat semua. Kantor-kantor tidak perlu ada panggilan, ini waktu ke kantor, ayo masuk, ketinggalan nanti nggak dapat gaji, nggak ada. Sebelum jam masuk sudah datang semuanya. Giliran kerja yang besar, kerjanya Rasulullah SAW, berangkat belakangan. Saya lagi lemah, Pak, ini, Pak. Nah, kalau ke sawah kok tidak pernah lemah. Nah, ini sudah mulai kan. Ini kerja besar yang telah Allah berikan kepada umat ini. Tidak ada nabi lagi setelah baginda Nabi SAW. Maka kerja baginda Nabi telah diserahkan kepada umat. Ana wa manittaba'ani, saya dan pengikut-pengikutku. Semuanya punya tugas ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Maka kerja ini harus kita utamakan. Bukan hanya kita kerjakan, kita utamakan. Kita lebihkan, kita pentingkan, karena ini kerja yang penting. Para sahabat juga ada yang petani, orang-orang Madinah petani, orang-orang Mekah pedagang, ada yang pejabat, ada yang rakyat, ada tukang pijat, tukang bekam juga ada, tukang pandai besi juga ada, yang raja juga ada, macam-macam sahabat. Seperti manusia sekarang ini juga punya macam-macam kesibukan. Tapi kalau sudah datang panggilan untuk dakwah, ya khailallahi irgabi, hai pasukan Allah, berangkatlah, maka ditunda dulu seluruh pekerjaan, berangkat fisabilillah, insyaallah merasa kita. Maka Allah menyuruh kita untuk ikut Nabi, sahabat. Kenapa tidak ikut Nabi itu saja? Karena kalau ikut Nabi itu saja mungkin banyak orang alasan, wah Nabi itu orang suci. Kalau berjalan aja dinaungi awan, keringatnya aja sudah wangi seperti kasturi. Kalau saya keringatnya penguk, bagaimana disamakan saya dengan Nabi? Wajahnya ganteng, bercahaya, pantas kalau dakwah. Orang baru melihat saja sudah senang. Abdullah bin Salam ini pimpinan orang Yahudi di Madinah, baru melihat Nabi, wajah kayak begini nggak mungkin bohong. Sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau wajah saya pesek,
nggak menarik kalau saya itu dakwah, nggak cocok. Maka Allah menyuruh kita ikut Nabi dan ikut sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Kita disuruh ikut sahabat. Nah, sahabat ini orangnya macam-macam. Ada yang tua, ada yang muda, ada laki-laki, ada wanita, ada pejabat, ada rakyat. Ada yang ganteng, mancung, orang-orang Arab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Dihya Al-Kalabi. Orang yang ganteng-ganteng ada, yang orangnya hitam-hitam, orang Habasyah kayak Bilal juga ada, yang kakinya pincang buntung juga ada. Macam-macam orangnya, sehingga kita ini nggak bisa alasan lagi. Sahabat yang seperti kamu tuh ada loh dulu, malah hitaman Bilal daripada kamu. Wajahnya tapi hatinya penuh nur. Kalau di adzan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang Madinah nangis semua, teringat Nabi. Masya Allah. Maka ada seorang ulama itu jalan-jalan dengan santrinya, mendengar adzan Allahu Akbar, adzannya masih ada, semangatnya Bilal sudah tidak ada, katanya. Makanya muadzin tuh keluarkan 4 bulan biar ada semangat Bilal. Nanti itu getaran adzannya itu, kemarin ada jamaah dari Tunisia itu cerita, ada turis-turis ke Tunisia dengar adzan Allahu Akbar masuk Islam. Ini suara ini aneh, ini menyentuh hati saya. Allahu Akbar masuk Islam. Ini mesti karena muadzinnya ini orang yang fikir betul agama. Ada doa setelah adzan. Ini semua orang, terutama orang pesantren semua tahu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Tapi Sayyidina Bilal ini punya doa sebelum adzan. Nah, doa sebelum adzan ini hanya orang-orang dakwah yang tahu ini. Dakwah yang sungguhan loh, yang waktu bayan tidak ngantuk loh. Kalau waktu bayan ngantuk itu tidak tahu juga, walaupun sudah dakwah lama. Ya. Sayyidina Bilal itu ketika mau adzan, setiap mau adzan doa, Allahumma inni asta'inuka ala Quraisy an yuqimu dinak. Ya Allah, aku minta tolong untuk bisa orang Quraisy ini mengamalkan agama. Karena orang Quraisy waktu itu golongan yang paling berwibawa di negeri Arab. Kalau orang Quraisy ini masuk Islam, maka diharapkan banyak orang yang akan tertarik dengan agama. Maka Bilal itu berdoa, ya Allah, aku minta tolong agar orang Quraisy ini bisa mengamalkan agama. Akhirnya orang Quraisy semua masuk Islam semua. Ini muadzin yang begini ini yang kita cari ini. Bukannya suaranya yang bagus, tidak ada kerisauan terhadap agama. Imam juga ada kerisauan terhadap agama, seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Padahal di Madinah, di ibu kota, seluruh dunia datang ke sana. Lihat, loh, Sulaiman kok nggak ikut jamaah subuh ini? Kemana dia? Bukan terus Sayyidina Umar diam, wah saya ini Amirul Mukminin repot ini, banyak pekerjaan. Habis sholat subuh langsung datang ke rumahnya Sulaiman.
Ternyata Sulaiman masih tidur. Tanya sama ibunya, Sulaiman kemana? Wah, tadi sholat subuh di rumah terus tidur. Kenapa? Karena tadi malam tuh tahajud semalam suntuk, sehingga dia subuh ngantuk, sholat di rumah terus tidur. Loh, ini Sayyidina Umar kok punya kesempatan datang ke rumah-rumah ini. Amirul Mukminin, orang yang sudah paling sibuk di seluruh dunia, kok punya kesempatan ini datang ke tetangga-tetangga. Kalau kita nggak punya kesempatan, sibuk, banyak sekali pekerjaan. Kenapa ini semua kan? Karena kita tidak pikirkan, kita tidak merasakan kebesaran, kepentingan pekerjaan ini. Padahal ini pekerjaan Rasulullah SAW. Walaupun kita sibuk kayak apa, naudzubillah, la qaddarallah, tahu-tahu dapat berita anak kamu ke rumah sakit, oh langsung terus punya waktu, jadi gak sibuk, langsung pergi ke rumah sakit. Orang Pelausan mulai kan, orang Pelausan ini ajib ya, sibuk di sawah, tahu tuh dapat berita sapi kamu sakit, oh langsung pulang dia. Kok jadi nggak sibuk sekarang? Bukan anak sakit, sapi sakit, langsung pekerjaan-pekerjaan ditinggalkan semua. Masya Allah. Tapi kerja Rasulullah SAW memikirkan umat, saya masih sibuk, saya masih punya pekerjaan ini, pekerjaan itu. Mari kita tanamkan bahwa kerja dakwah ini, kerja mengajak orang, mengingatkan orang kepada agama ini kerja yang penting, sangat penting, mesti kita kasih waktu. Insya Allah kita niat semua kan. Dakwah ini pada hakikatnya yang pertama itu adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita ini memikirkan bagaimana umat ingat pada Allah, umat iman kepada Allah, maka iman kita sendiri akan meningkat. Jadi dakwah itu sebetulnya adalah untuk menguatkan iman kita sendiri. Kelihatan yang kita mengajak orang, mengingatkan orang, pada hakikatnya kita ini mengingatkan kita sendiri. Maka Nabi Musa itu disuruh dakwah kepada Fir'aun. Padahal Allah sudah tahu kalau Fir'aun itu tidak akan masuk Islam. Allah sudah tahu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah sudah tahu semuanya apa yang akan terjadi. Tapi kenapa Nabi Musa disuruh pergi ke Fir'aun? Ini menunjukkan dakwah itu nggak usah mikir orang itu mau atau tidak mau, nggak usah mikir. Sepenting mangkat wae. Wah ini orangnya itu serem Pak, saya nggak berani dakwah sama dia. Nah, jangan bilang begitu. Kadang-kadang yang serem jadi Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, justru dia yang dulu di Jakarta ada jemaah Bangladesh mau ke kebun jeruk tahun 70-an, dikasih tahu orang, wah itu takmirnya serem itu, tentara itu, Pak Abdul Fakar namanya, tentara itu gawat itu. Oh bagus tentara, katanya orang Bangladesh itu, tentara bagus tuh kalau dakwah berani dia, ayo kita datang ke sana. Nah, jadi almarhum Pak Abdul Fakar itu. Jadi dakwah itu jangan mikir orang mau atau tidak mau, akhirnya nggak berangkat, itu tipuan syaitan. Di syaitan itu menipu kita dengan buruk sangka kepada orang. Paling nggak mau ini, paling nggak mau ini. Anak muda begini, kok diajak omong agama paling nggak mau dia. Akhirnya sudah nggak ada yang mau semua, saya duduk loh. Kamu berangkat aja belum kok bilang nggak mau itu loh. Ternyata setelah berangkat banyak yang mau itu.
Maka cerita-cerita dalam Al-Quran itu pelajaran buat kita. Nabi Musa dikirim ke Fir'aun, Allah sudah tahu segalanya. Fir'aun tidak mau masuk Islam. Bukan berarti dakwah Nabi Musa itu tidak ada gunanya. Dakwah itu gunanya ada dua. Pertama kali mendatangkan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah. Yang kedua kali mendatangkan kehancuran kepada orang-orang yang menentang agama. Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, Fir'aun enggak mau. Tapi wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa yang mengatakan ini anaknya Fir'aun. Anaknya Fir'aun masuk Islam. Bahkan ada satu ulama yang meneliti itu anaknya Fir'aun itu akhirnya hijrah ke Cina jadi Iskandar Dzulqarnain. Wallahu alam benarnya atau tidaknya. Tapi ketika Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, Fir'aun tidak mau, bukan berarti dakwah itu tidak ada hasilnya. Allah turunkan hidayah untuk orang yang Allah kehendaki. Seperti yang disebutkan dalam Quran, salah satu daripada keluarga Fir'aun, dan kemudian Allah hancurkan orang-orang yang menentang agama itu. Jadi dakwah itu pedang bermata dua, hati-hati ini. Untuk menghancurkan kebatilan itu bukan dengan bom, bukan dengan senjata, dengan dakwah. Fir'aun itu jungkel karena dakwah. Wah, ini mau jungkelkan orang banyak berarti dakwah ini. Ya salah kamu sendiri. Coba kamu jalankan agama, nanti nggak jadi jungkel kamu nanti. Namrud jungkel bukan karena senjata Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi Ibrahim dakwah saja. Tapi Namrud ini nentang terus, lama-lama jungkel. Falamma asafuna taqamna minhum. Kalau menentang itu terus. Yang dakwah terus juga. Lama-lama yang menentang agama itu Allah jungkelkan. Bukan kita yang jungkelkan, Allah yang jungkelkan. Di dakwah ini untuk kepentingan kita sendiri, untuk meningkatkan iman kita sendiri. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Bukan bermanfaat untuk yang mendengar saja. Bermanfaat untuk orang-orang yang beriman seluruhnya. Yang bicara dapat manfaat, yang mendengar dapat manfaat. Bahkan seluruh orang Islam, seluruh orang yang beriman mendapat manfaat daripada tadzkir, mengingatkan. Kita kepada orang Islam bukan mengajar, mengingatkan, badzakir. Semua orang Islam sudah tahu bahwa mereka ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, semua sudah tahu. Tapi lupa terus. Mulai pagi bangun tidur sampai tidur lagi nggak pernah ingat sama Allah. Waktu sholat pun nggak ingat. Berapa rakaat tadi? Pokoknya imamnya salam ya ikut salam. Sudah. Maka badzakir, ingatkanlah. Jadi dakwah itu diantara maksudnya adalah untuk mengingatkan. Orang sudah ngerti, tapi perlu diingatkan. Kamu hamba Allah, kamu akan menghadap pada Allah, kamu dilihat oleh Allah, kamu didengar oleh Allah. Mengingatkan ini tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi seluruh orang yang beriman. Maka seorang sahabat mengatakan ketika Sayyidina Umar wafat, maka imannya seluruh umat ini merosot semua, satu derajat. Yang meninggal satu, tapi ini orang ahli mujahadah ini.
Orang yang siang malam memikirkan kaum umat, maka Sayyidina Umar wafat, imannya umat semua turun semua. Jadi pengorbanan untuk agama ini akan bermanfaat untuk orang yang korban sendiri, untuk orang yang mendengar, dan untuk seluruh umat. Untuk seluruh umat. Maka ketika Madinah hidup suasana perjuangan siang dan malam, maka kampung-kampung yang belum didatangi para sahabat pun dapat hidayah. Diceritakan dalam Hayatus Sahabat bagaimana kampung Bani Sulaim yang mereka ini punya berhala namanya Dhimat. Waktu orang-orang Bani Sulaim ini menyembah berhala, tiba-tiba berhala itu mengeluarkan suara yang isinya itu mengajak orang Bani Sulaim untuk masuk Islam. Qulil qabilati min Sulaimin kulliha dhahabal anisu wa asha ahlul masjidi. Katakanlah kepada orang-orang suku Bani Sulaim ini, berhala Dhimat sekarang hancur, yang hidup adalah ahli-ahli masjid, katanya. Terus berhala itu mengucapkan lagu-lagu mengajak Bani Sulaim ini untuk masuk Islam, padahal para sahabat belum pernah ke Bani Sulaim ini. Maka pimpinannya Bani Sulaim ini namanya Abbas ibnu Mirdas langsung, wah ini kita ini disuruh masuk Islam berarti sama berhala kita. Berhala yang biasanya asbab dhalalah, sebab datangnya kesesatan kepada manusia ini adalah berhala. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna dhalalna katsiran minan nas. Berhala ini bikin sesat banyak orang. Tapi karena di Madinah ini ada dakwah siang dan malam, fikir seluruh alam, akhirnya berhala mengajak masuk Islam, jadi asbab hidayah. Berhala yang biasanya jadi sebab kesesatan sekarang jadi asbab hidayah. Akhirnya Abbas ibnu Mirdas lari ke Madinah, langsung menuju masjid. Rasulullah masih duduk di masjid bersama para sahabat. Rasulullah baru melihat Abbas, padahal belum pernah kenalan ini. Langsung Rasulullah bilang, Abbas, oh kok kenal sama saya ini Rasulullah ini. Bagaimana cerita berhala kamu Dhimat? Loh, kok sudah tahu ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kata para ulama, pelajaran buat kita, ini cerita pelajaran buat kita. Kalau suasana dakwah nanti sudah kuat dan dakwah kita ini ikhlas semata-mata karena Allah, bukan mencari apa-apa, hanya mencari ridha Allah saja, sehingga akhirnya dakwah kita diterima oleh Allah. Kita dakwah ini supaya dakwah kita diterima oleh Allah. Pikir kita jangan supaya diterima oleh orang, supaya diterima oleh Allah. Nabi dakwah kemudian mengatakan Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Dakwah kemudian beliau mengatakan, ya Allah saksikanlah dakwah saya ini. Nah kita begitu juga, kita dakwah. Kemudian ya Allah terimalah dakwah saya ini. Nanti kalau dakwah sudah diterima, pengorbanan kita diterima oleh Allah, tiba-tiba orang yang belum kita datangi pun tahu-tahu ke masjid. Orang yang belum kita datangi pun tahu-tahu masuk Islam. Ini kalau dakwah itu sudah diterima itu kayak begitu sebenarnya. Ini bukan main-main dakwah ini. Dakwah itu usaha kepada manusia zahirnya, tapi hakikatnya usaha kepada Allah, agar Allah itu menurunkan hidayah. Tertibnya begitu itu. Tertibnya itu kita harus dakwah, maka kemudian Allah turunkan hidayah. Tidak cukup hanya doa saja, tidak cukup.
Ya Allah turunkan hidayat, ya Allah turunkan hidayat. Itu penting, mengharus, tapi tidak cukup doa saja. Seumpama ada orang cukup doa saja, itulah Rasulullah SAW. Dan dia ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia ini adalah orang yang suci, orang yang maksum, pimpinan dari seluruh nabi. Maka beliau cukup duduk di rumah, doa sudah cukup. Tapi tidak nyatanya. Rasulullah tidak hanya doa saja. Rasulullah datang ke rumah-rumah, datang ke kampung-kampung, datang ke kota-kota. Maka tidak cukup hanya doa saja. Memang dunia itu tertibnya begitu itu. Kalau di akhirat nanti doa saja sudah cukup, nggak usah yang lain-lain, nggak usah. Ketika huru hara di padang mahsyar, semua orang minta syafaat kepada Nabi, para Nabi, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Bagaimana jalan keluarnya? Akhirnya umat ini datang kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Berikanlah syafaat kepada kami. Kami sudah lama di padang mahsyar tidak bisa keluar dari tempat ini. Bagaimana ini? Maka Nabi sujud. Nah, ini di akhirat ini sujud di bawah aras, memuji-muji Allah. Langsung Allah mengatakan, "Hai Muhammad, angkatlah kepala kamu, mintalah akan saya terima permintaan kamu. Berikanlah syafaat, aku akan terima syafaatmu." Maka memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau di akhirat cukup doa. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang iman di surga kalau mau makan itu bukan cari makanan, minta sama Allah, makanan datang, alhamdulillah. Nah. Jadi kalau di akhirat cukup doa saja, nggak usah kerja-kerja. Maka di akhirat itu tidak perlu rumah sakit, nah, tidak perlu ekonomi, tidak perlu, doa aja sudah selesai semua. Tapi kalau di dunia perlu doa dan amal, bukan doa dan asbab, doa dan amal. Baru datang pertolongan Allah kepada manusia ini. Insyaallah kita niat semula kan. Di dakwah ini untuk kepentingan saya sendiri. Kalau orang itu merasa dakwah itu kepentingan orang lain, kadang-kadang itu repot. Kalau kita ini disuruh kerja di sawahnya orang lain, paling kuatnya 3 hari, 4 hari, setelah itu wah sudah capek saya. Tapi kalau di sawah sendiri 60 tahun pun istiqomah. Ada orang Temboro itu umurnya sampai 90 tahun masih ke sawah aja, istiqomah. Karena sawahnya sendiri. Kalau sawahnya sendiri bisa istiqomah. Ini dakwah itu untuk kepentingan saya sendiri, untuk meningkatkan iman saya pertama, untuk membangun akhirat saya sendiri, untuk supaya nanti saya di akhirat itu dekat dengan Rasulullah SAW. Karena meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Kalau merasa dakwah ini kepentingan saya, nah orang itu mudah untuk dakwah itu. Dakwah itu kepentingan saya, walaupun kelihatannya itu bicara dengan orang lain. Seperti pegawai PLN, tempatnya orang biasa didatangi, tempatnya kiai didatangi, tempatnya orang sakit didatangi, orang sudah sekarat pun pegawai PLN datang juga nagih uang di situ. Ini orang sakit, tidak peduli orang sakit. Ini saya ini kan petugas untuk cari makan, nggak peduli orang sakit, nggak peduli orang sehat. Pejabat didatangi, presiden pun ditagih rekening listrik juga, nggak peduli. Saya ini petugas kok. Kamu nggak berani-berani, petugas.
Nggak kasihan kamu? Oh, saya ini petugas. Begitu juga dakwah, kita ini ditugaskan oleh Allah. Dakwah kepada siapa saja. Jangan takut, jangan sungkan. Oh, ini petugas. Untuk saya sendiri, untuk saya dapat gaji dari Allah. Insyaallah kita niat sama kan. Jangan pilih-pilih orang.